Tuhanku, dalam firman-Mu, aku masih menyebut nama-Mu. Biar susah sungguh mengingat Kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggalkan dia lilin di gelap sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk Tuhanku. Aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintu-Mu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Ya, itu. Sekarang Ibu jelaskan dulu atau Ibu mau mendeklamasikan puisi? Kita deklamasikan. Ibu akan mendeklamasikan puisi dulu yang berjudul doa. Ya, tolong kalian semua ada bukunya dan Ibu akan membacakannya. Ya, sekarang perhatikan. Doa karya Khairil Anwar. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam firman-Mu aku masih menyebut nama-Mu. Biar susah sungguh mengingat Kau penuh seluruh. Cara-Mu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintu-Mu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Jadi harus ada perasaan. Bahasa kata-katanya berjeda, harus ada perasaan. Ingat, karena turun rendahnya itu yang namanya intonasi atau ritme dalam mengucapkan sebuah puisi. Puisi itu ungkapan perasaan seseorang. Nah, siapa Khairil Anwar ini? Khairil Anwar ini adalah seorang penulis puisi angkatan tahun 1945. Dia mengobarkan semangat perjuangan dalam bentuk penulisan puisi. Itu yang namanya Khairil Anwar. Ya, ada lagi yang berjudulnya banyak sekali puisi Anwar itu yang bertemakan tentang perjuangan. Karena apa? Pada masa tahun 1945 masa kemerdekaan. Jadi puisinya harus yang mana? Perjuangan. Iya, kalau bahasa Palembang perjuangan. Ya, bahasa Indonesianya harus penuh dengan semangat. Itu yang namanya puisi pada tahun 1945 masa dalam perjuangan. Ya itu. Nah sekarang perhatikan, buka kembali halaman 26 bukunya. Kita akan belajar tentang unsur-unsur fisik puisi. Ya, unsur-unsur fisik puisi. Nah, perhatikan di buku kalian apa yang menjadi unsur-unsur. Ingatkan, unsur-unsur puisi itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama unsur fisik, yang kedua unsur batin. Nah, itu. Nah, sekarang nanti dijelaskan dulu yang satu-satu di unsur fisik kembali. Nah, sekarang kalau unsur fisik yang pertama itu apa? Harus ada pilihan kata. Apa itu pilihan kata? Sama dengan diksi. Ya, diksi. Ya, diksi dalam menulis sebuah puisi itu tadi perlu diperhatikan kata-katanya, perlu diperhatikan kalimatnya supaya nanti rangkaian kata-katanya akan indah dan penuh makna. Jadi harus dipikirkan dalam penulisan puisi. Itu namanya diksi atau pilihan kata. Yang kedua apa? Imajinasi. Ingat, seorang penulis puisi bisa berimajinasi. Coba perhatikan, kalau melihat pemandangan, pernah ke gunung, pernah ke pagar alam, lihat pohon, lihat gunung. Pagar alam itu apa yang Gunung Dempo? Ya, coba lihat ada teh di sana, pohon teh di situ. Kalian bisa, oh Tuhanku, ya, betapa besar karyamu, betapa besar penciptamu, ciptaanmu yang sungguh. Dan kamu karena apa? Karena kamu melihat penciptaan Tuhan. Karena apa? Itu namanya imajinasinya. Imajinasi itu artinya apa? Kreasi, daya hayal dari seorang penulis puisi. Imajinatif, ya. Kemudian yang ketiga apa? Kata konkret. Ya, kata konkret. Kata konkret
Apa artinya statis? Ya kalau sudah ada bentuk-bentuknya berarti dia sudah memang itulah tempatnya, berarti memang sudah statis itu tetap atau mantap itu namanya statis ya. Kemudian itu unsur dari fisik ya. Sekarang tipografi. Apa itu tipografi? Puisi untuk visual yang memberikan Ya. gambaran. Itu masuk masih fisik ataukah unsur batin? Fisik. Masih unsur fisik. Tipografi itu adalah yang bagaimana? Yang Mencari grafis, Ya. kaligrafi, unsur dan sebagainya. mencari unsur dan sebagainya. Jadi itu yang namanya unsur-unsur dalam unsur-unsur fisik dalam sebuah puisi. Jadi yang paling penting adalah diksi atau pilihan katanya. Ya. Sekarang unsur apa? Batin. Batin. Kalau batin biasanya ada nilai rasa. Perhatikan, ya. Coba perhatikan unsur-unsur batin. Yang pertama apa? Tema. Kalau yang namanya tema biasanya itu ada dalam unsur di dalam puisi itu. Karena tema itu artinya ide pokok atau gagasan pokok yang menjiwai sebuah cerita. Berarti apa? Apa yang sedang di coba jangan tidur nak. Jangan tidur adik ya jangan tidur sekarang jelaskan dulu ya. Jadi yang namanya tema itu apa yang sedang dibicarakan diungkapkan dalam sebuah puisi itu tema. Tema itu judul atau tidak? Bukan. Tema bukan judul tapi isi dari sebuah cerita puisi. Kemudian lagi halo. Ya, yang kedua perasaan. Benar, inilah namanya nilai rasa tadi. Perasaan penyair. Tolong benar. Alif, Abem. Kalau itu tidak bisa keluar saja. Ya, kita benar-benar ini. Ya, jadi ada yang namanya perasaan. Apa itu perasaan? Ya, yang kita rasakan. Setelah kita membaca itu apa nilai rasa yang sudah kita dapatkan sewaktu kita membaca puisi tersebut. Ya, ada perasaan sedih, senang setelah membacanya, ada terharu, ya ada yang berbentuk semangat. Jadi namanya pada saat kita nilai rasa atau perasaan dalam puisi. Yang ketiga, nada itu apa nak? Ungkapan yang dipakai dalam puisi. Ungkapannya apa? Benar. Ungkapan yang dipakai dalam puisi. Jadi nilai nada itu ungkapan kata-kata yang sedang dipakai dalam puisi. Yang keempat, suasana batin dari puisi itu. Puisi itu suasananya bagaimana? Kalau semangat berarti sedang senang, sedang ceria. Kalau sedang sedih bagaimana? Sedih, terharu, menangis itu namanya tentang kesedihan, sedang sedih. Ya, jadi suasananya ada senang, ada sedih, ada terharu, ada semangat itu namanya suasana. Kemudian baru terakhir himbauan kesan dan tujuan. Ya, himbauan kesan dan tujuan. Kalau amanat itu apa sih? Merupakan maksud yang hendak disampaikan Benar. penyair. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis terhadap puisinya. Ya, dari puisi ini kita tahu amanat. Oh, amanatnya seperti ini. Kita harus selalu misalnya amanat. Oh, harus bersyukur. Oh, jangan pernah putus asa. Itu yang namanya amanat. Pesan atau amanat yang disampaikan dalam